Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Ini yang kelompok 3 yang mana saja? Ya, 10, 11, 16, 18, 19. 10, 11, 18, 16, 19. masih kurang 2 ya ini berarti ya. Oke. Oke lah, nggak apa-apa. Kita mulai yang kelompok 3 dulu ya. Yang baru masih belum saya download. Ini saya yang lama saja dulu biar kan. Kelompok 3. Oke. Tolong ke 5-5-nya kalau udah masuk mic-nya di unmute ya, biar langsung nanti begitu saya tanya langsung di apa itu namanya ditanggapi biar agak cepat. Oke. Sebenarnya untuk kelompok 3 ini sudah menurut saya sudah bagus ya. Ini oke. Ini siapa yang buat? Yang menulis laporannya? Saya, Pak. Wait, bentar. Saya masuk ke. Yang buat siapa? Yang saya gabung, Pak. Hah? Bikin daftar isinya gitu. Nggak dengar. Saya gabung apa? Saya gabungin apa? Ngumpulin yang udah tulis sama teman, terus habis itu digabung jadi daftar isi itu. Oke. Enggak kok, soalnya sistematikanya bagus dan ini kan kayak daftar isinya sudah pakai apa namanya ya ini. Pakai headingnya udah bagus gitu loh. Kemudian yang mau saya tanyakan di sini ini prestasi belajar siswanya siswa mana? Kelas kalian kah, umum kah, atau di MTSN 1? Kelas 9C. Kelas 9C. Nah, kalau kelas 9C nanti di judulnya kalian itu spesifik peran orang tua. Ini peran orang tua terhadap prestasi belajar. Nanti rencananya kalian nih gimana penelitiannya? Ya, pakai angket Pak, udah kemarin Pak. Angketnya isinya menanyakan apa? Rencananya? Ya tentang siswanya gitu Pak, dapat orang tuanya kayak apa ya? Orang tuanya terus dikasih motivasi atau gimana gitu, angketnya kayak gitu Pak. Ya peran orang tua sebagai orang tua di apa enggak tugasnya gitu-gitu. Terus dihubungkan dengan prestasinya siswa tersebut gitu ya? Ya Pak. Prestasinya dimaksud prestasi apa? Prestasi dari bidang akademik, lomba-lomba, atau prestasi di bidang nilai harian, atau prestasi di luar atau non akademik? Prestasi nilai-nilai Pak. Berarti nanti bukan prestasi belajar, tetapi hasil belajar ya. Jadi prestasinya diganti hasil belajar. Karena berhubungan dengan nilai. Ya, hasil belajar. Tuh. Peran orang tua terhadap peran orang tua ya. Kayak kata peran orang tua kayaknya enggak kurang pas ya.
Apa diganti apa ya, Nak ya? Peran orang tua, peran orang tua. Nanti kita via sambil jalan saja lah kata peran orang tua ini nanti cocok apa enggak, karena gini saja diganti gini, peran orang tua dalam mendukung, nah gini aja, prestasi hasil belajar siswa itu. Terhadapnya dihapus. Nah, gini aja. Peran orang tua dalam mendukung hasil belajar siswa kelas 9C MTS 1 Kota Malang, itu aja. Kemudian nanti hasil belajar ini acuannya dari rapor atau kalian hanya sekedar meminta informasi dari siswa secara langsung melalui angket? Melalui angket itu Pak, menanyai siswa secara langsung. Maksudnya gimana? Prestasinya nanti dipilah-pilah jadi apa saja hasil belajarnya? Nanti apakah nanti siswa dipetakan, oh ini siswa yang hasilnya bagus, hasil belajarnya kurang bagus. Nah itu langsung nanya ke siswa gitu ya? Iya. Di semua materi pelajaran? Kan lewat angket itu Pak. Nah ya? Enggak Pak, secara umum gitu Pak. Nah ya, di semua pelajaran. Oke. Kita ke rumusan masalah. Ini yang pertama, sementara nanti bisa dirubah untuk rumusan masalahnya. Yang kedua, bagaimana peran orang tua. Ini diganti juga ini. Bagaimana peran orang tua terhadap hasil belajar gitu aja. Terhadap. Iya. Disesuaikan seperti judul yang kedua ini. Peran orang tua dalam mendukung apa ya? Kok ada perubahan lagi nih kayaknya. Bagaimana peran orang tua tetap aja lah. Rumusan masalahnya tetap. Oke. Nah, untuk di landasan teori kajian pustaka, itu yang perlu dijelaskan, ditambah ya, diawali dengan hasil belajar itu apa saja. Jadi prestasinya diganti hasil belajar ya, prestasi belajar diganti dengan hasil. Isinya. Kenapa? Isinya lebih ke peran orang tua Pak, bukan hasilnya gitu. Kayak ya. lebih fokusnya ke peran orang tua. Kamu tetap harus membatasi yang dimaksud hasil belajar itu apa. Jadi landasan teori atau kajian pustaka itu menjelaskan kata-kata kunci yang ada di penelitian. Penelitiannya kan ada kata-katanya kan, ada hasil belajar, ada peran orang tua. Nah, yang dimaksud hasil belajar itu apa? Itu kamu supaya dulu. Jadi nanti orang pembaca dalam membaca laporan penelitian kamu bisa paham yang dimaksud hasil belajar di situ tuh seperti apa, gitu loh. Jadi biar bisa saja nanti kan gini, hasil belajar menurut kamu kelompok kalian itu kan berdasarkan hasil angket, ya kan? Tetapi bisa saja orang lain ketika membaca hasil belajar itu yang ada di pikiran mereka itu adalah, oh berarti nilai raport, peringkat di raport, oh anak ini peringkat berapa, itu bisa terjadi. Nah, untuk menghilangkan keambiguan itu, supaya semua orang pikirannya satu, oh yang dimaksud hasil belajar itu ini. Nah,
itu kamu harus menjelaskan di landasan teori atau kajian pustaka. Gitu. Jadi supaya tidak ada apa namanya pemikiran ganda di situ, supaya orang tidak salah paham dengan apa maksudnya ini, apa maksudnya itu dalam penelitian kamu, gitu loh. Maksudnya itu. Ini semuanya juga seperti itu. Jadi peran orang tua, maksudnya peran orang tua ini bagaimana? Dari segi apa? Dari segi finansial kah? Atau dari segi dukungan moral kah? Dari segi pendampingan kah? Atau apa? Nah, itu semua kamu jelaskan juga di kajian pustaka atau landasan teori. Nah, landasan teori itu untuk membatasi sebenarnya, supaya orang lain tidak keluar dari kerangka yang sudah kamu buat itu tadi. Jadi kalau kamu misalnya, yang dimaksud peran orang tua, misalnya itu hanya seputar dukungan material, kemudian pendampingan, atau komunikasi, menanyakan ke orang tua, gimana hasilnya, atau lebih dari itu, melakukan pendampingan apa enggak, gitu loh. Itu kamu batasi di situ. Supaya tidak terlalu melebar nanti masalahnya. Atau pembahasannya tidak terlalu melebar. Seperti itu. Jadi ini sudah cukup baguslah. Nah, kemudian di sini ada hipotesis. Ini penelitian apa sih? Kualitatif, kuantitatif, atau eksperimen? Kualitatif. Nah, kalau kualitatif tidak ada namanya hipotesis. Ya. Tidak ada namanya hipotesis. Wait. Ini ada sampel. Sampelnya ada 4 siswa. Kenapa kok 4 siswa? Itu udah diganti Pak jadi 10. Itu kan kalau yang di contohnya yang dulu Pak Diki itu sampel itu kayak misalnya yang isi angket itu ada berapa, terus jadi apa yang isi 10 itu. Jadi 10 siswa gitu. Ini diganti. Yang direvisi. Kamu dulu, saya kelas 8 ngajarin nggak beberapa kali ya tentang sampel ini. Jadi gini, di kata sampel itu tidak identik dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif itu bukan sampel namanya. Sampel itu untuk penelitian kuantitatif. Jadi namanya itu informan. Bukan sampel. Kalau sampel itu gini nanti larinya gini, sampel dipakai jadi ada sampel, ada populasi ya. Tahu bedanya? Halo? Ada sampel, ada populasi, tahu bedanya enggak? Kalau populasi itu yang kelas 9C, kalau sampel cuma beberapa. Nah, gini, sampel itu digunakan untuk menyimpulkan populasi. Sedangkan penelitian kualitatif itu enggak bisa. Jadi sampel itu, misal, seperti kamu, populasinya adalah siswa kelas 9C. Sampelnya adalah sekian siswa. Nah, hasil dari 4 siswa itu nanti digunakan untuk menyimpulkan seluruh siswa kelas 9C. Misalnya penelitian saya mengenai tingkat kedisiplinan anak kelas 9C. Saya ambil sampelnya 4 siswa. Saya ambil 4 siswa itu, saya analisis, saya berikan dan sebagainya. Nah, hasilnya tingkat kedisiplinannya itu 4 siswa ini hasilnya seperti apa? Nah, itu akan saya pakai untuk ternyata anak 9C itu tingkat disiplinnya seperti apa, gitu. Nah, itu adalah penelitian kuantitatif. Dan itu agak ribetnya apa? Pemilihan siswanya itu seperti apa? Nah, itu ada tekniknya sendiri. Nah, kalau kualitatif tidak menggunakan sampel, tetapi menggunakan informan. Dan itu tidak bisa dibuat
digunakan untuk menggeneralisir kesimpulan. Jadi apapun kesimpulan kamu, kalau ranahnya adalah kualitatif itu nggak bisa. Apa itu namanya? Digunakan untuk bahwa semua siswa kelas 9C orang tuanya seperti ini, itu nggak bisa. Kalau kualitatif. Jadi nanti di sini bukan populasi dan sampel apa namanya ya nanti. Nanti saya tambahkan aja, saya perbaiki nanti bisa kamu download lah tambahannya itu. Mungkin ini untuk perbaikan dari kelas 9C. Maaf dari kelompok 3. Ada yang tanyakan nggak? Enggak, Pak. Halo? Nggak ada? Udah, Pak. Oke. Saya lanjut ke kelompok 4. Nanti apa itu rekaman video ini, rekaman ini kan saya rekamannya nanti saya upload, nanti kamu kalau butuh mungkin ada yang miss nanti kamu bisa lihat di videonya. Ya. Berikutnya kelompok 4. Halo, bisa angkat tangan yang kelompok 4? 1 2 3. Oke. Langsung ya. Kelompok 4. Sebentar. Nah, kelompok 4. Ini pertama judulnya kok nggak ditulis di sini? Iya Pak, itu saya salah ngasih Kurang keras file. suaranya nggak kedengeran saya. Saya salah kasih file Pak, harusnya kasih file yang terbaru. Tapi isinya insya Allah sama. Oke, judulnya apa ini? Itu, pendapat siswa mengenai pembelajaran melalui e-learning madrasah. Oke, bagus. Saya suka dengan judulnya ini. Oke. Ini pribadi ya, ini pribadi suka. Oke. Saya kemarin oke. Pendapat siswa terhadap pembelajaran daring. Ditambahi kata daring. Pembelajaran daring melalui e-learning madrasah. Ini juga bisa ditambahkan lagi melalui e-learning madrasah selama belajar PJJ, pembelajaran jarak jauh, bisa ditambahi seperti itu. Nah, kalau ditambah PJJ, misalnya ini ya, jadi di sini ada kata kunci, ada namanya pembelajaran daring 1, kata kunci 1, tulis di sini aja. 1 ada pembelajaran daring. 2 e-learning madrasah. Ketiga, mungkin yang pertama PJJ saja. PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini 3 hal minimal yang harus kamu jelaskan di rumusan masalah. Rumusan masalah, apa itu namanya? Kajian pustaka. Kajian pustaka. Kamu cari di internet banyak PJJ, banyak, ditambah mungkin nanti ada apa itu namanya surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang nomor 4 insya Allah tahun 2020 tentang PJJ ditambahkan itu. Kemudian pembelajaran daring juga banyak. Nanti kamu di pembelajaran daring ini kamu masukkan juga macam-macam media yang digunakan untuk pembelajaran apa saja bisa dimasukkan juga. Nah, yang terakhir e-learning itu ngesupnya di situ. Tuh latar belakangnya. Oke, saya masih belum masuk ke rinci ya.
Saya ke rumusan masalah dulu. Social distancing apa itu? Satu saja ya rumusan masalahnya. Ini nggak usah. Kemudian mau dapat siswa pembelajaran e-learning nanti mungkin ditambahkan saran. Oh, satu saja itu nggak banyak-banyak. Jadi nggak perlu kamu mencari rumusan masalah apa itu social distancing, apa pendorong adanya online class, nggak perlu. Langsung aja bagaimana pendapat siswa terhadap pembelajaran melalui e-learning madrasah. Oke, itu batasannya. Oke. Ya. Oke, mungkin itu kajian pustaka. Kajian pustaka yang tadi itu ya. Ini dimasukkan. Jumlah anggota kelompoknya ada 5. Nanti dibagi saja siapa yang bagian mencari kajian pustaka tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh, siapa yang bagian pembelajaran daring itu apa saja, macam-macamnya, e-learning itu apa gitu. Masing-masing satu halaman. Banyak kok. Oke. Itu mungkin sementara tambahan dari saya. Sebelum masuk di situ nanti ini nanti respondennya atau informannya berapa orang? Halo? Rencananya mau ngambil dari beberapa kelas juga, Pak. Apa? Kurang jelas, saya nggak dengar. Rencananya mau ngambil dari kelas lain juga. Berapa rencananya? Satu kelas 5 mungkin. Nggak apa-apa sih, tapi saran saya berbeda dengan yang tadi ya. Berbeda dengan yang tadi. Mungkin sama dengan yang tadi lah. Sekitar totalnya ya jangan banyak-banyak juga, tapi jangan terlalu sedikit. Mungkin total minimal ya 10 anak lah, bukan minimal sih 10 anak atau berapa gitu. Dan tolong dipilih anak-anak yang benar-benar concern ya. Yang benar-benar serius. Maksudnya memang benar-benar dia tuh memahami, tidak bermain-main gitu loh. Kan ada kan anak-anak yang sekedar ngisi angket tuh asal pokoknya apa gitu. Tolong milih anak yang benar-benar serius. Sama juga di kelompok 3 juga, pilih anak yang dipilih saja enggak apa-apa. Dipilih saja. Kalau bisa untuk kelompok 3, pemilihannya yang rata. Jadi ada yang anak yang mungkin prestasinya hasil belajarnya bagus, diambil 2 atau 3 anak, kemudian yang sedang 2 atau 3 anak, yang kurang 2-3 anak atau lebih lah nggak apa-apa. Jangan terlalu sedikit juga jangan terlalu banyak. Satu kelas kamu 30 kan? Ya ambil kalau misalnya kelompok 3 ya ambil setengahnya 15 misalnya. Masing-masing dari sub 3 kategori hasil belajar siswa itu diambil 5 atau 4 gitu nggak apa-apa. Kalau 3 ya 3 sih nggak apa-apa sih kalau untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4 silakan mau satu kelas boleh, beda kelas boleh. Yang penting yang kelompok 4 ini yang tadi dipilih anak-anak yang memang concern-nya bagus dan bisa memberikan jawaban yang pas untuk kelompok kamu. Kalau kamu salah milih orang, ya jelas nggak akan Gini, satu lagi bedanya kualitatif sama kuantitatif.
kalau kuantitatif, sampel itu nggak boleh ditentukan, harus random. Random itu sangat acak. Sangat acak. Dan harus dipastikan randomnya itu benar-benar random. Sedangkan kalau kualitatif itu memang dipilih. Kamu memang memilih. Kenapa kamu? Jadi ada namanya purposive sample. Artinya sampel atau informan yang digunakan dengan tujuan tertentu. Nah, kamu milih dia, kenapa tujuannya? Ya, itu kualitatif. Jadi memang nggak boleh random kalau kualitatif, karena nanti datamu nggak jelas larinya kemana. Tapi kalau kuantitatif harus random. Kenapa harus random? Karena akan digunakan untuk membuat kesimpulan dan menyimpulkan satu populasi. Kalau datanya nggak random, nanti bisa salah. Nanti bisa salah. Penarikan kesimpulan untuk yang di populasi bisa salah. Gitu loh. Mungkin itu hari ini untuk kelompok 3 dan 4. Kalau memang ada yang perubahan yang dari minggu lalu, bisa dikirim ke saya lewat link yang sama. Jadi sekali lagi, link untuk pengumpulan atau revisinya sama, tetap. Tetapi nanti akan ada pilihan-pilihan di jenis tugasnya. Ada revisi 1, revisi 2, dan seterusnya nanti. Tinggal dipilih saja. Gitu. Oke, itu. Ada yang ditanyakan nggak? Enggak. Nggak ada. Kalau nggak ada yang ditanyakan, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.